Evenu shalom alaihim. Shalom alaihim. Alaihim shalom. Alaihim shalom artinya balikkan sama saya salam berkat yang saya sampaikan. Ya. Kita nyanyikan Evenu shalom alaihim yang artinya aku membawa damai berkat bagimu. Dan balikkan sama saya, aku juga memberi berkat bagimu. Evenu shalom, 3 ya. Evenu shalom alaihim. Evenu shalom alaihim. Evenu shalom alaihim. Evenu shalom 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 alaihim. Ku bawa damai bagimu. Ku bawa damai bagimu. Ku bawa damai bagimu. Ku bawa damai, damai, damai bagimu. Kalau yang sana saudara kita gerejanya dari HKBP, yang sini HKBP juga. HKI, HKI mana ini? HKI yang di mana? Hah? Yang keras? Hah? Yang kuat dulu. Hah? Iya, di gerejanya di mana? Jalan mana? Hah? Oh. Di mana itu? Oh, saya kira dari Medan. HKBP. Gereja Stepentong. Hah? Oh, Kalam Kudus yang di skip. Anak saya dulu sekolah situ. Artinya saya tanyakan karena kita di sini enggak membawa cara ibadah gereja kita. Makanya saya bawa simbol ukumene. Simbol ukumene yang artinya satu dalam Tuhan. Ya. Kalau ada gereja tidak mengakui adanya simbol ukumene, kita berdoa sama gereja itu. Ya, entah saudara aliran mana, semua orang mengakui okumenis. Ya, saya mau bertanya sebelum kita lebih lanjut. Ya. Pernahkah saudara mengingat perkataan persatuan yang dilontarkan oleh Tuhan kita Yesus? Persatuan. Katakanlah muridnya yang ke-12 biar bersatu, yang dalam artian semua umat di dunia ini harapannya bersatu. Pernah saudara ingat perkataan itu pada saat kapan dia mengatakan? Tidak pernah ingat? Itu di Taman Getsemani. Pada malam sebelum dia ditangkap oleh serdadu-serdadu yang akan mengadilinya. Dia berdoa waktu itu, salah satu doanya Ut omnes unum sin. Artinya dalam bahasa Indonesia, ya Bapa, jadikanlah mereka bersatu. Sudah? Dia minta bersatu. Dia sudah melihat sebetulnya ketidakadaan persatuan dalam tubuhnya, yaitu gereja kita di dunia ini sekarang ya. Jadi kita tidak boleh menutup mata, masih banyak gereja yang satu sama lain tertutup. Itu makanya dia sudah tahu apa yang terjadi sebelum dia berdoa dan setelah dia berdoa. Ya Bapa, kalau boleh mereka bersatulah. Sampai 3 kali dia berdoa. Itu isinya kalau saudara nanti buka di kitab Injil, pada saat dia judulnya di situ, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Sebelum dia ditangkap, sebelum dia digantung. Di situ dia mengatakan, saya ulangi, dia berdoa sama Bapa di sorga, ya Bapa,
hendaklah mereka bersatu. Inilah simbol daripada Universitas Kristen Indonesia di Jakarta. Ya. Oh bukan, itu simbol mereka melayani bukan dilayani. Simbol GMKI maksud saya. Ya, GMKI itu simbolnya, itu motto. Kalau UKI yang saya katakan tadi melayani bukan dilayani. Saya alumni UKI Jakarta. Jadi saya mau katakan kepadamu kawan, kalau kita beribadah di sini saat ini dan besok hari Kamis, bersemangatlah, kasih hatimu. Jangan karena bukan gerejamu ini, ibadah gerejamu, engkau tidak memberikan hatimu. Jadi dengan tegas saya bilang, Tuhan itu pun sudah melihat ke depan bahwa kita akan diperhadapkan perbedaan-perbedaan dalam arti ritual-ritual ya, cara-cara beribadah, cara-cara berdoa. Jadi sebelum kita lanjut, saya mau lagu kita tadi kita nyanyikan, tanda kita bersatu. Ya, ada kesatuan, satu roh, satu baptisan, satu pengharapan. Ya. Jadi kalau kita beda rohnya, ya kita ini tidak usah beribadah sama-sama. Kita minta roh yang sama memimpin ibadah ini, yaitu Roh Kudus, Tuhan itu sendiri. Pengharapan kita satu adalah bagaimana kita mewarisi Samayim, kerajaannya, yaitu sorga. Pengharapan kita juga yang kedua di dunia ini agar kita dirahmati, ya, kesehatan, kesejahteraan, damai sejahtera, dan berkat-berkat yang lain. Boleh tidak merokok? Boleh ya? Ya. Saya sudah pensiun dari merokok ini dari tahun 79. Karena itu saya tidak akan kembali lagi dari sana. Tidak ada satu dokter pun di dunia ini mengatakan rokok itu untuk kesehatan. Kalau ada dokter mengatakan itu, dokter abal-abal itu. Bagaimana mungkin kita masukkan ke darah kita ini karbon, kita masukkan ke otak kita ini, ke paru-paru kita karbon. Padahal justru itu yang dilawan, yang dikeluarkan kalau kita bernapas. Yang kita hirup oksigen, kita buang karbon. Makanya walaupun saudara suami istri tidak pantas tidur muka dengan muka. Tidak ada manusia tidur berhadapan muka dengan muka. Tetapi kalau tidur sesaat bolehlah kalau mau cium pipinya. Ya. Anak sama orang tua pun tak ada muka dengan muka, hidung sama hidung berhadapan. Ya. Jadi saya mau artikan rokok itu adalah racun. Karena itu karbon. Terserah Anda. Ya. Kalau Tuhan mengatakan tubuhmu itu adalah baitku, jangan kotori baitku ini. Bolak-balik saya bilang kepada orang-orang di penjara, kalau soal tato udah bosan dia dengar. Yang penting gak ditambah lagi tatonya ini. Ya, kita tidak berhak bikin tato-tato di sini dan sebagainya. Jadi sudahlah, yang sudah ada minta ampun, jangan tambah lagi. Bagi saudara yang masih merokok sekarang ini, saya kasih kesaksian sebelum saya berdoa, kita bernyanyi lagi. Saya sudah khotbah kelas 2 SMA. Tahun 76 saya sudah melayani. Dan tahun 79 saya waktu kuliah, sudah tahun kedua, saya melayani seorang pemuda umurnya 37 tahun. Sedangkan saya masih 21 tahun. Saya duduk di kursi, dia begini posisinya ke paha saya, berdoa, minta ampun sama Tuhan, berjanji tidak mabuk-mabuk lagi dan tidak merokok lagi. Jadi saya lihat wajahnya, air matanya bercucuran. Saudara tahu nggak, waktu itu saya masih merokok. Langsung saya minta ampun sama Tuhan, lihat air matanya, Tuhan ampuni saya. Sedangkan saya belum mengambil keputusan tidak merokok lagi. Sama-samalah dalam hati saya berdoa, dia berdoa, Tuhan mulai saat ini saya tidak mau merokok lagi. Luar biasanya Tuhan. Itulah yang disebut
firman Tuhan, perkataan Tuhan itu bermata dua. Kena sama yang ngomong, kena sama yang dia ngomong. Jadi bukan hanya saudara tersampaikan, juga perkataan saya yang tersampaikan sama saya. Amin. Jadi kembali kepadamu, kalau engkau menghormati Tuhan akan tubuhnya ini yang adalah miliknya, jagalah, pelihara, jangan masukkan lagi racun dan sebagainya. Tuhan sendiri tidak pernah memaksakan, apalagi saya. Cuma saya diminta untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Jadi ada juga yang bandel tapi lama-lama bertobat. Saya melayani orang ya karena alasan-alasan bohong. Katanya kalau saya nggak merokok gendut. Itu bohong itu semua saya. Gembrot dan ini semua. Akhirnya begitu dia tobat dan tidak merokok, alangkah enaknya udara. Kita jujur aja coba. Bagi perokok itu adalah lebih bagus merokok daripada tidak. Lebih bagus merokok daripada tidak makan. Itu betul. Mendingan tidak makan daripada harus merokok kan. Kalau lapar bisa ditahan, tapi kalau rokok ini nggak bisa. Pening dia. Sebaliknya dengan saya isap asap rokokmu, pening saya sekarang ini. Makanya saya duduk di mana-mana saya menjauh, walaupun di kedai kopi dan sebagainya. Itu dulu dari awal sebelum kita berdoa dan bernyanyi dan masuk firman Tuhan. Kita nyanyikanlah sekali lagi nyanyi salam berkat agar saudara dikuatkan dan sungguh-sungguh bisa beribadah dengan kebenaran. Evenu shalom, 3 ya. Evenu shalom alaihem. Evenu shalom alaihem. Evenu shalom alaihem. Evenu shalom 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 alaihem. Evenu shalom alaihem. Evenu shalom alaihem. Evenu shalom alaihem. Evenu shalom 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 alaihem. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai 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 bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai 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 bagimu. Kita berdoa. Terima kasih, biarlah terjadi damai Kristus turun atas kami setelah kami menyanyikan berulang kali Avenu Shalom Alaihim, yang artinya damai Kristus, damai yang sejati tersampaikan kepada satu sama lain. Jika ini tersampaikan kepada kami, kami percaya Tuhan, kami pasti diteguhkan, dikuatkan. Bimbang ragu dan cemas, ketakutan, apapun yang melanda hati dan pikiran kami, jiwa dan batin kami akan terkalahkan oleh damai Kristus yang sampai kepada kami. Termasuk sakit penyakit, termasuk hal-hal yang mengganggu kami dalam tidur kami. Terima kasih Tuhan, jika Engkau memberikan ini kepada kami lewat anugerah pengasihan-Mu semata-mata. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemauan kami sendiri, namun itu semua karena kesukaan Tuhan mau memberikan berkat damai-Mu kepada kami pada saat kami beribadah minggu di tahanan polisi ini. Terima kasih Bapa, janganlah kiranya satu dari antara kami pun tidak terberkati oleh-Mu, dan Engkau juga memberkati semua orang-orang dalam sel ini, saudara-saudara kami walaupun tidak satu beribadah dengan kami, termasuk juga Kapolda Wakapolda, termasuk seluruh direktur dan semua kepala satuan-satuan dan kepala unit, bahkan semua polisi terendah sekalipun. Biarlah damai-Mu tersampaikan kepada mereka pada saat menjalankan tugas demi kasih dan keadilan. Terima kasih Bapa. Biarlah semua anugerah pengasihan-Mu
memimpin ibadah kami ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saya baru saja memimpin ibadah gereja GPDI, Gereja Pentakosta di Indonesia. Sekalipun saya bukanlah anggota gereja GPDI. Makanya saya tanya HKI mana? Saya anggota gereja HKI. Ya, HKI di Kota Medan ini. Namun penabalan saya bukanlah dari gereja. Penabalan saya dari YPPI Batu Malang cabang Jakarta, yaitu Pusat Pekabaran Injil Indonesia. Dan penabalan saya juga dari Evangelisasi Okumene Indonesia di Jakarta juga. Dan semua ini membawa simbol Okumene, tidak membawa simbol salah satu gereja. Karena itu saya dilayakkan membaptis juga bukan hanya dengan cara satu gereja saja. Dan tadi saya berkhotbah juga di GPDI masalah jangan gereja memaksakan harus salah satu membaptis, harus dicemplungkan ke air. Ada yang bilang harus cukup dengan percikan air. Kalau iman percaya saya, bagaimana mungkin jika saudara minta dibaptis di sini, saya harus membawa kolam renang kemari? Apa mungkin saya bawa kolam renang kemari? Atau mungkin saya bawa sungai kemari, ya, atau danau? Itulah artinya dengan cara apapun, kalau dengan iman Tuhan akan terima. Amin. Jadi kalau saudara di anggota gereja mengatakan harus begini, gereja harus bertobat. Ya, sekali lagi saya katakan, gereja harus bertobat. Jangan kalian seperti orang Farisi mengatakan harus begini soal beribadah. Ya, dan gereja harus membuka diri dengan gereja-gereja yang lain. Gereja jangan menghakimi gereja yang lain sehingga gereja yang lain menghakimi juga. Jadi karena itu saudaraku, walaupun saudara bukan sintua, bukan pendeta, bukan pengurus gereja, saya harus katakan itu semua. Katakan sama pendetamu, apa betul khotbah saya ini? Apa jawabannya nanti? Pak pendeta di penjara ngomongnya kayak gini, betul atau betul bilang? Entah apa jawabannya. Inilah saya mulai ngomong tadi, Yesus sendiri sebelum ditangkap oleh serdadu-serdadu, dia 3 kali berdoa, ut omnes unum sin. 3 kali dia berdoa mengatakan itu, yang artinya, ya Bapa, jadikanlah mereka menjadi satu, jangan tercerai-berai. Jadi dia sudah tahu bentuk gereja sampai sekarang ini terpecah-pecah, ego masing-masing, satu sama lain bentuk gereja. Dia tidak bisa memimpin gereja ini, dia tidak terpilih sebagai pimpinan di bentuk gereja yang lain. Maka itu tidak heran ada simbol-simbolnya berbeda-beda. Mulai dari GPI tambah GPDI, tambah lagi D-nya kecil, ada D besar. Ya, jadi saya enggak menjelek-jelekkan gereja, itu sudah kenyataan. Termasuk ada gereja lain lagi tambah huruf 1 setelah pecah dengan gereja ini oleh karena merebut pimpinan. Kita harus berdoa untuk itu. Jadi saya mulai ini kepadamu kawan, artinya janganlah engkau beribadah hanya menurut tata cara gereja. Jangan, karena gerejamu bukan menyelamatkanmu. HKBP tidak mampu menyelamatkanmu. Siapa bilangnya itu? HKI pun, ya, Stephen Tong pun tidak. Siapapun dia, tetap yang menyelamatkan kita adalah Jesus Christ, yang di pundaknya telah diberikan kerajaan sorga dan di bumi, dan dialah yang nanti menghakimi dunia ini, hidup atau mati, ke sorga atau ke neraka bersama saudara dan saya, apabila saudara dan saya mati di dalam dia. Ya, ada banyak gereja tidak mengajarkan ini dengan buka-buka. Penghakiman itu adalah di pundak daripada Yesus, karena dia sudah mengalahkan kematian. Bersama orang-orang yang percaya dan mati di dalam dia, dialah yang menghakimi nantinya akhir dunia ini bersama orang-orang yang mati di dalam dia.
Bahkan malaikat sekalipun, saudara dan saya nanti yang menghakimi. Jangan pernah saudara ciut. Ya, saudara harus berharga di mata Tuhan. Jangan pernah saudara mengatakan saya tidak terampuni lagi. Jangan saudara mengatakan saya mudah-mudahanlah masuk surga. Mudah-mudahan saya diberkati itu. Harus saudara percaya. Kalau memang saudara tinggal dan percaya setia sampai mati, saudara beriman yang pasti, bukan mudah-mudahan. Tidak pakai mudah-mudahan. Kalau saya memakai mudah-mudahan, mendingan saya tinggalkan ibadah saya. Saya tinggalkan gereja saya. Kalau masih mudah-mudahan, buat apa kalau mudah-mudahan? Mudah-mudahan itu tidak pasti. Tetapi saudara harus mempunyai iman yang pasti. Saya memiliki dia, memiliki ke surga. Maka itu saudara beribadah bukan karena mencari keselamatan lagi. Saudara memberi derma, memberikan sedekah, memberikan apapun namanya itu, pertolongan sama orang, bukan saudara mencari keselamatan atau pengembalian apa yang engkau berikan. Tetapi ingat ini, tetapi karena aku sudah diselamatkan, karena aku sudah diberkatinya, maka aku beribadah kepadanya, maka aku memberkati orang. Itu bedanya. Jadi jangan salah beribadah untuk cari selamat. Jangan salah beribadah untuk mengampuni dosa. Saudara beribadah karena saudara sudah diselamatkan. Saudara beribadah karena saudara sudah diampuni dosanya. Saudara beribadah karena saudara sudah terlebih dahulu diberkati. Ini rumusan, jangan saudara lupa. Ya, jangan saudara lupa. Maka itu tidak akan pernah saudara mendapatkan berkat kalau hanya tujuannya beribadah. Tidak akan pernah. Semua pun bisa melakukan itu, tetapi tidak semua orang melakukan. Setelah saya dikasihi oleh Tuhan, saya mengasihi dia. Dalam arti saya mengasihi sesama manusia. Maka itu sering saya ulang-ulangi ini rumusan ini kemanapun saya pergi, agar jangan salah beribadah, ya, jangan salah memberikan sedekah dan sebagainya, ya, jangan kira Tuhan itu miskin, ya. Bible mencatat bumi ini tumpuan kakinya dan langit adalah rumah. Jadi buat apa saudara memberikan persembahan sama Tuhan? Kakinya di bumi ini dan langit ini yang tidak pernah terhitung manusia, itulah rumah, tempat tak terhingga. Dari timur dari barat itu milik dia, utara selatan. Sedangkan saudara paling memiliki berapa meter di tempat ini. Saudara bisa di sini sesuka hatimu. Pulang engkau ke rumah, ya ukuran rumah itu, rumahmu itulah milikmu. Jadi jangan pernah saudara anggap Tuhan itu kekurangan, tetapi hargai dia karena dia sudah memberikan apa yang engkau perlu. Kembalikan kepada dia dengan pengucapan syukur. Saya baru pernah lihat ini, ya, baru ya. Bisa tahu namanya, marganya mungkin? Si Tanggang, ya. Apa dugaannya, sangkaan? Berapa banyak penjualan? 4 gram. Sudah berulang kali? Baru sekali. Jadi tahanan polisi baru sekali. Ini juga sama. Baru sama. Satu komplotan. Makanya tadi beribadah merokok, ya. Jadi saya ingatkan kepadamu kawan, saya bicara ini atas nama Tuhan. Kalau saudara percaya, bukan kemauanku sendiri, tetapi kemauan dia. Kalau saudara sudah tercampaikan kabar keselamatan, peringatan dan larangan, saudara ketawai, saudara abaikan begitu saja, lebih bagus saudara jangan dengar. Itu sering saya katakan. Karena kalau saudara tidak mendengar, lawan nanti dia yang menghakimimu. Lawan nanti saya waktu saya menghakimimu nanti pada saat dia datang. Engkau tidak pernah ngomong yang benar sama saya. Firman Tuhan tidak pernah tersampaikan kepadaku. Engkau menang. Dan saudara tidak akan pernah ke neraka. Ingat itu. Maka itu saya katakan bolak-balik.
Kalau firman Tuhan sudah tersampaikan, orang tidak mau menerima dan melaksanakan, lebih bagus tidak pernah mendengar. Apalagi larangan. Itu rumusan daripada sih. Jadi kalau sudah sempat kedengaran, minta ampunlah Tuhan. Kalau boleh jangan ku dengarlah, biar aku terselamatkan nanti, bilang aja dalam hatimu. Bisa aja begitu kan? Biar nanti kita berdebat. Dan berdebat sama Yesus. Aku tidak pernah disampaikan oleh hamba-hambamu. Bagaimana aku tahu yang salah dan benar, gitu. Ini sudah tertulis di sini semuanya, bukan omongan saya. Maka itu saya sering mengatakan, kenapa Yesus sampai sekarang belum datang-datang? Sudah 2023 dari tahun Masehi, dari tahu alasannya? Salah satu alasannya, firman Tuhan belum tersampaikan ke seluruh bumi. Belum tersampaikan. Dia tahu kok, kalau sudah tersampaikan, sudah selesai tugas kami. Sudah selesai tugas dia secara Roh Kudus menyampaikan ini. Sehingga pada saat pengadilan nanti tidak ada mengatakan firman-Mu tidak pernah kami dengar. Biar kalian tahu kawan. Itu salah satu syarat. Ya, dia harus tahu firman Tuhan sudah tersampaikan kepada seluruh muka bumi ini. Di kota besar, di negara besar, di lorong-lorong harus sampai. Tidak ada alasan, di hutan-hutan sekalipun. Alasan kedua, orang yang mati di dalam Tuhan, di dalam namanya, belum mencukupi. Karena menurut firman Tuhan, harus tercukupi orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi yang selama ini yang saudara anggap opungmu, kakekmu udah mati dan ke surga itu salah. Belum ada yang ke surga. Masih rest in peace. Masih maradian. Di son maradian salibnya. Jadi kenapa opung mati udah ke surga dia, orang tuamu, apamu, saudaramu meninggal sudah ke surga, saudara dia. Mereka masih beristirahat. Jadi jangan gampang-gampang bilang sudah ke surga. Kalau gampang-gampang bilang ke surga dari 2023 sampai sekarang udah penuh lah itu. Padahal jumlahnya saudara tahu cuma sedikit. Baca nanti di Wahyu. Jumlahnya cuma sedikit kok itu. Lebih banyak itu yang tidak ke surga nanti. Jadi rebutlah posisi ke surga. Matilah saudara di dalam Tuhan. Jangan mati di luar Tuhan. Artinya jangan mati di dalam dosa, tetapi matilah saudara di dalam kesalehan, di dalam kebenaran. Terlalu panjang kalau saya jabarkan. Saya yakin saudara tahu kalau saya bilang matilah saudara di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, bukan dalam kejahatan. Maka itu sekalipun pertobatan berlangsung selama saudara hidup, bukan dalam kuburan, bertobatlah sebelum mati. Jangan percaya ada pertobatan dalam kuburan. Tidak ada itu. Dan saudara pun tidak akan sampai dua-dua orang tuamu, dua-dua siapa, engkau sudah mati di situ. Tidak. Pada saudara saat ini hiduplah, dua itu tersampaikan kepadamu. Saya kasih ajaran yang benar. Ya. Kalau bisanya kita bertobat di dalam kuburan, kalau bisanya kita diampuni dosa kita dalam kuburan, percaya, kumpulkanlah uangmu, bikinlah engkau jadi begal, mencuri apa semuanya, kasihkan sama orang-orang biar engkau didoakan dalam kuburan. Amin atau amin? Amin kan? Kalau gampang segampang itu saudara bisa bertobat dan diampuni dosamu. Mendingan saya jadi begal, merampok dan apa semua saya kasih nanti sama anak-anak saya, keturunan saya. Doakan papa atau opung nanti dalam kuburan. Maka dosa-dosa saya terampuni. Sudah? Maka itu waktu Yesus disalib, saudara ingat perkataannya, ampunilah Bapa karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Artinya orang yang melihat dia, orang yang menyerahkan dia ke prajurit-prajurit, dan orang yang memukul dia, mencaci dia, mencibir dia, meludahi dia, dan orang yang menikam perutnya, orang yang memberikan dia anggur asam, dan orang yang memberikan dia mahkota duri, diampuni karena mereka masih hidup. Tetapi kalau orang yang mati sebelum itu, ya dosanya tetap.
dan semua orang-orang yang menyaksikan dia mati, Tuhan Yesus berdoa, Bapa ampunilah mereka. Jadi tidak dikatakan ampunilah juga orang-orang yang sudah mati, tidak. Ampunilah dunia yang sudah menghakimi saya. Tentu orang hidup. Itulah arti khotbah saya. Pertobatanmu, pengampunan dosamu harus pada saat saudara masih hidup. Itu dia. Jadi pergunakanlah waktu. Saya tidak tahu sampai kapan hari kita, dan Anda tahu tinggal di dunia ini dalam keadaan hidup. Kalau kita sudah kembali ke tanah, ya sudah selesai. Tinggal menunggu hari penghakiman. Ada catatan yang paling penting. Saya ulangi sekali lagi. Pergunakanlah waktu yang ada. Ini sering saya katakan, itu ada di pertama Petrus 4 itu. Pergunakan waktu yang ada, jangan lagi menambah-nambah dosa. Ya. Lakukanlah sekarang ini hasil dari buah pertobatan. Jangan mengulang-ulangi lagi. Kalau saudara memang mau cari selamat, tapi kalau saudara tidak mau cari selamat, tinggalkan aja ibadahmu. Makasih ya. Karena Tuhan tidak mau yang suam-suam kuku. Ya. Tuhan tidak mau yang berpura-pura. Dan Tuhan tidak mau yang lotre. Jangan anggap ini ibadah ini lotre, untung-untungan. Kalau bisa Tuhan menerima ibadah saya, jangan. Mendingan saudara jangan ikut ibadah. Tuhan itu bukan lotre. Tuhan itu yang pasti. Kau mau apa? Mau yang panas, yang dingin, atau suam-suam kuku? Kalau yang panas dan yang dingin diterima. Mana yang baik sama Tuhan? Kalau yang panas ini orang-orang saleh, orang yang dingin ini orang berdosa, terserah. Lebih bagus orang mengaku dia berdosa, dia orang saleh, daripada orang ragu-ragu antara iya dan tidak. Itu maksudnya jangan suam-suamku. Kalau mau beribadah, beribadahlah. Jangan berpura-pura. Jangan karena keadaan terpaksa. Tidak ada kerjaan lain, ikutlah di sini. Mungkin kalau ada salah lebih bagus bahas togel, kan gitu. Banyak di kedai kopi, banyak di ganggang, banyak di mana. Setidaknya mencatur meleng apapun. Ya, kesempatan. Jadi jangan berikan waktumu yang sisa-sisa sama Tuhan. Ingat itu. Jadi berikanlah waktu, uangmu apapun kepada Tuhan melewati manusia dengan sungguh-sungguh. Jangan keadaan terpaksa, jangan karena sisa-sisa saja. Saya kembalikan, saya memimpin ibadah tadi di GPDI. Saya diminta membahas masalah perpuluhan. Ya, terus saya bilang sama jemaat itu, kalau saya membahas perpuluhan dalam ibadah gereja kayak gini, waktunya kurang. Waktu saya 45 menit. Itu cukup memakan waktu yang banyak kalau membahas apa itu perpuluhan dan sebagainya. Cuma saya ingatkan, perpuluhan itu tidak membawa keselamatan.